Santiago Bernabeu benar-benar sedang membara. Kali ini bukan karena deretan trofi yang bertambah, melainkan rangkaian skandal memalukan yang mengancam kehancuran internal klub. Pusat latihan Valdebebas mendadak berubah menjadi arena tinju setelah dua bintang utama, Federico Valverde dan Aurelian Tchouameni, terlibat baku hantam brutal dalam 2 hari berturut-turut. Insiden berdarah ini berakhir tragis bagi Valverde yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat cedera kepala serius setelah menghantam meja di ruang ganti. Gelandang Uruguay tersebut bahkan didiagnosis menderita trauma kranioensefalik dan harus absen selama 2 pekan, sebuah pukulan telak menjelang laga krusial El Clasico. Manajemen Real Madrid bersikap sangat tegas dengan menjatuhkan sanksi bersejarah. Baik Valverde maupun Tchouameni masing-masing dijatuhi denda sebesar 500.000 euro atau sekitar 8,6 miliar rupiah, yang menjadi denda finansial terbesar dalam sejarah Liga Spanyol. Meski Valverde mencoba meredam suasana lewat media sosial dengan menyebutnya sebagai kecelakaan akibat frustrasi, ia secara terang-terangan menyentil keberadaan si cepu atau pengkhianat di dalam tim yang berani membocorkan rahasia kelam ini ke publik. Ruang ganti Madrid kini disebut sebagai salah satu yang paling toksik dalam sejarah modern klub. Masalah kian pelik dengan drama yang melibatkan Kylian Mbappe. Di tengah performa tim yang hancur lebur, Mbappe justru tertangkap kamera sedang menikmati liburan mewah ke Sardinia bersama kekasihnya saat ia seharusnya menjalani rehabilitasi cedera. Sikap acuh tak acuh ini memicu kemarahan global dari Madridista, hingga muncul petisi daring yang menuntut Mbappe segera didepak dari klub. Petisi tersebut dikabarkan telah ditandatangani oleh lebih dari 32 juta orang. Meskipun Mbappe tetap menjadi top skor tim, ia kini dianggap sebagai beban bagi keharmonisan skuad yang kehilangan sosok pemimpin seperti era Toni Kroos dan Luka Modric. Di pinggir lapangan, kursi pelatih yang diduduki Alvaro Arbeloa juga kian goyang. Arbeloa dikabarkan kehilangan otoritas total di depan para pemain bintang yang bahkan mengejeknya dengan sebutan kono atau kerucut lalu lintas. Ketegangan tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga merambah ke sisi finansial. Di balik kemegahan stadion baru, Real Madrid dilaporkan terlilit utang raksasa yang mendekati 30 triliun rupiah. Kondisi keuangan klub disebut sangat kritis, di mana mereka harus menggunakan fasilitas pinjaman hanya untuk membayar gaji para pemain elit mereka. Kini, satu nama muncul sebagai harapan terakhir bagi publik Madrid, Jose Mourinho. Rumor kembalinya The Special One semakin menguat karena ia dianggap sebagai satu-satunya sosok bertangan besi yang mampu mendisiplinkan ego besar di ruang ganti Los Blancos. Dengan Barcelona yang sudah diambang gelar juara La Liga, Real Madrid berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya. Apakah Florentino Perez akan segera melakukan revolusi besar dan memulangkan Mourinho untuk menyapu bersih para tikus di ruang ganti? Ataukah kemegahan Santiago Bernabeu akan benar-benar runtuh dari dalam? Semua mata kini tertuju pada nasib klub terbesar di dunia ini.